Film ini dimulai dengan memperlihatkan perang sipil di Suriah, di mana dalam perang ini pemerintah Suriah melancarkan serangan dengan senjata kimia terhadap penduduknya sendiri di kota Damaskus. Akibatnya ada 1.400 jiwa melayang dan sebagian dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Lalu setelah dicekam PBB, pemerintah Suriah pun menyerahkan senjata kimia tersebut. Namun setelah perang selesai, ada banyak tabung senjata kimia yang menghilang. Rupanya, ada tentara Rusia yang sengaja mencuri tabung tersebut untuk dijual ke negara lain. Dan kebetulan orang yang tertarik untuk membelinya adalah salah satu jenderal militer sekaligus mafia di Myanmar. Di sini, tentara Rusia itu langsung bertemu dengan anak buah si jenderal yang bernama Epoy. Dia langsung melakukan transaksi senjatanya. Sebelum itu, dia pun menjelaskan bahwa senjata kimia ini bernama gas PX, yang dikenal sangat mematikan dan bisa membantai semua penduduk kota. Usai menyerahkan uang pembayaran, Epoy menyeret seorang preman pengangguran untuk dijadikan sebagai kelinci percobaan. Dia lantas dimasukkan ke dalam gubuk plastik lalu disembur dengan senjata kimia tadi. Setelahnya, Epoy mengantarkan tabung-tabung gas PX ke tempat si jenderal. Dia adalah petinggi militer Myanmar yang sering dipanggil dengan Jenderal Thiha. Rupanya, jenderal mafia ini tidak berniat untuk menggunakannya karena dia sudah cukup berkuasa di wilayah tersebut. Jadi, tujuan dia membeli senjata itu adalah untuk dijual lagi dengan harga 2 kali lipat. The ironies of war. Namun tanpa dia sadari, kasus ini sudah tercium oleh pihak Xia. Di Myanmar, mereka berhasil menemukan orang-orang yang menjadi korban uji coba gas PX. Dan tidak butuh waktu lama, mereka langsung tahu kalau semua ini adalah ulah Jenderal Thiha. Alright, give me some names. Anyone that can be in the VX business we have in the area. Not much. Already got one. Our old friend Tia. Tak lama kemudian, pihak Xia menghubungi mantan agen mereka yang bernama Nick Buckley, di mana dia tinggal di Myanmar dan membuka sebuah bar di sana. Di sini, Xia meminta bantuan Nick untuk turun gunung dan mengawasi gerak-gerik Jenderal Thiha. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang kickboxer bernama Scott Heath yang sedang mengikuti turnamen tingkat nasional. Dan walaupun bukan atlet sungguhan, tapi dia mampu menjadi pemenang utama. Setelah memenangkan turnamen, dia kembali berlatih seperti biasanya. Tapi tidak berselang lama, dia dihubungi oleh Xia untuk memintanya datang ke kantor walaupun sedang libur. Di sini terungkap kalau pekerjaan utama Scott adalah data analis di kantor Xia. Selama ini, dia tidak pernah diturunkan ke lapangan. Sehingga, mau tidak mau, dia harus mencari asupan adrenalin dengan cara ikut turnamen kickboxing. Dan rencananya dia juga akan keluar dari Xia dalam waktu dekat. Look, man. Can we talk about this later? No pressure though. Please, just listen. Scott lalu memenuhi panggilan Xia dan tiba di markas pusat dengan tergesa-gesa. Di sini dia sebenarnya berniat untuk memberikan surat resign, tapi dia langsung mengurungkan niatnya karena para atasan akan mengirimnya ke lapangan. Dan tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Para atasan lalu menyampaikan briefing tentang kasus gas PX dan ingin mengutus Scott ke Myanmar. Intinya, dia harus menyusup ke padepokan Muay Thai milik Jenderal Thiha dan mengikuti turnamen gelut di sana. Kemudian dia harus menemukan lokasi penyimpanan tabung gas PX lalu melaporkannya ke kantor pusat. Menurut para atasan, Scott cocok untuk misi ini karena dia sudah dikenal sebagai atlet kickboxing di Amerika Serikat, sehingga Jenderal Thiha tidak akan curiga dengan kehadirannya. We believe we've located the VX nerve gas. And he also runs an elite martial arts academy there. Thiha is in possession of the VX and he plans to use the... Cukup bingung kenapa pemerintah tidak mengirim militer untuk menangkap Jenderal Thiha. Dan ternyata Xia belum punya bukti yang cukup kuat untuk melakukan hal ekstrim seperti itu. Jadi untuk sekarang mereka memilih untuk melakukan operasi mata-mata terlebih dahulu. Dan kebetulan Jenderal Thiha akan mengadakan turnamen bela diri yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Nantinya, Scott akan dibantu oleh seorang informan bernama Cho, yang kini bekerja sebagai pelatih Muay Thai di padepokan Jenderal Thiha. Selain itu, dia juga akan dibantu oleh Nick, yang akan siap siaga di sana.
Kemudian, Scott diberi jam tangan pendeteksi gas PX untuk mencari senjatanya. We extract you, and SEAL Team 6 does their job. They're highly visible to our high-altitude surveillance drone that will be What if keeping an I'm eye. caught or killed? Don't be. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Cho yang sedang melatih para petarung. Di sini, salah satu petarung bernama Zea mengatakan kalau dia ingin bertarung dengan 2 orang sekaligus, di mana dia adalah petarung Muay Thai terkuat di sana. Tapi, gara-gara pertarungan ini, ada petarung dari Amerika Serikat yang terkena cedera robek kelek. Padahal petarung itu telah dipersiapkan untuk mengikuti turnamen. Alhasil, Epoi pun menyuruh Cho untuk mencari petarung Amerika lagi, sebab Jenderal Tiha sudah terwanti-wanti bahwa turnamennya akan berskala internasional. Dan tentu saja semua ini akan direncanakan oleh Cho agar Scott bisa ikut dalam turnamen. If rankings, see who's available. Well, there's another option. We can use a number 2. All right. Get him. Tak butuh waktu lama, Scott akhirnya tiba di Myanmar dan siap untuk membrutal. Di sana, dia disambut oleh anak buah Jenderal Tiha yang akan mengantarnya ke Padepokan Macan Emas alias sasana milik Jenderal Tiha. Sebelum berangkat, Scott mengaktifkan jam tangan canggihnya agar pihak Xia bisa melacaknya dengan satelit. Lalu di dalam kereta, kita juga diperlihatkan dengan petarung lain yang mewakili Prancis dan Cina. Setibanya di sana, para petarung langsung diperiksa karena tidak ingin ada penyusup di tempatnya. Tapi di sini, si penjaga sempat mengambil jam tangan milik Scott, sebab dia belum pernah melihat jam tangan seperti itu. Sontak, Scott pun langsung memberikan uang $200 agar si penjaga mau mengembalikan jam tangannya. Tidak disangka, si penjaga itu mau menerima suap dan mengembalikan jam tangan milik Scott. Sorry for the extra security. So this is where we'll be holding the tournament. Scott lalu diajak berkeliling di komplek Padepokan Macan Emas, kemudian diantarkan ke kamarnya. Namun dia agak terkejut sebab kamarnya terbentuk seperti sel penjara. Akan tetapi, anak buah Jenderal Tiha mengatakan bahwa bosnya memang sengaja membuat kamar seperti itu agar para petarung bisa lebih rendah hati. Walaupun kamarnya tidak nyaman, tapi Scott malah ketiduran. Alhasil, Cho pun datang untuk membangunkannya karena dia harus segera menemukan gas PX dan bilang kalau mau tidur mending tiduran aja di rumah, jadi kaum rebahan. Tidak hanya itu, Scott juga seharusnya memberikan jam tangan kepada Cho saat makan malam. Namun karena sudah terlewat, Cho pun menyuruh Scott untuk menyisir Padepokan Jenderal Tiha sendirian, sebab dia dan para pelatih lain tidak boleh berkeliaran di malam hari. Search the buildings at the academy tonight. Whoa, easy. I can do that. Setelah Cho pulang ke rumahnya, agar anaknya yang bernama Mai tidak khawatir, apalagi Mai tidak punya siapapun kecuali dirinya. Sambil menyantap makan malam, dia menceritakan misi yang sedikit tersendat gara-gara Scott dan menurutnya orang itu tidak cocok menjadi agen karena dia pemalas. Alhasil misi pun jadi lebih lama daripada yang seharusnya. Send a rookie to deliver the device. I want all of this to be over, and you know that. Di sisi lain, Scott mulai mengitari kompleks Padepokan Macan Emas untuk mencari gas PX. Sementara di Amerika, tim Xia yang bisa melihat pergerakan Scott ikut standby untuk mengawasinya. Namun, setelah berkeliling, dia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda senjata kimia. Dan sialnya lagi, Scott juga ketahuan oleh salah satu penjaga. Mau tidak mau, dia pun harus menghajarnya. Take it easy. It's fine. He can hold
hold the zone. Tentu saja, keributan tersebut membuat Jenderal Tiha terbangun dari tidurnya dan langsung mendatangi Scott. Agar tidak dicurigai lagi, Scott menjelaskan bahwa dia ketiduran dan melewatkan makan malam. Oleh karena itu, dia ingin jalan-jalan sebentar untuk mencari tukang cuanki keliling. Namun ternyata tidak ada. Akan tetapi, si Mafia sama sekali tidak curiga dan tetap bersikap baik. Bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Scott ke kamarnya lagi. But for now, my men will show you back to your room. Have a good night, Mr. Schiff. Keesokan paginya, Scott dan para petarung pun mulai berlatih untuk mempersiapkan turnamen. Lalu, saat sedang berlatih, Scott didatangi oleh seorang bocil bernama Sing, yang bertugas memberikan minuman kepada para petarung. Uniknya, minuman yang diberikan itu adalah jus bayam dan kangkung, di mana Scott tidak pernah mendengar minuman semacam itu. Awalnya, dia nampak ragu, namun untuk menghargai Sing, dia pun akhirnya meminum minuman tersebut. Sing kemudian berjalan ke arah petarung Perancis yang meminta air. Tapi karena Sing tidak terlalu pandai berbahasa Inggris, akhirnya terjadi salah paham di antara mereka yang menyebabkan keributan di padepokan. Untung saja, Scott mampu memisahkan mereka. Lalu setelah itu, dia didatangi oleh Cho, yang ingin berbicara empat mata dengannya. Cho lantas memperingatkan Scott untuk lebih berhati-hati, sebab kejadian semalam bisa terjadi lagi dan bahkan lebih parah. Akhirnya, Scott pun ingin memberikan jam tangan tersebut kepada Cho, agar Pak Tua ini bisa mencari senjatanya sendiri. Namun Cho menolak, karena orang-orang di sana akan tahu kalau jam itu adalah miliknya Scott. I'm just a delivery boy. You take it from here. You have been noticed wearing the watch, so I need you to bring it to town. Di lain pihak, petinggi Sia mulai khawatir dengan Scott yang belum bisa beradaptasi dengan agen lapangan. Alhasil mereka pun mengontak Nick untuk terus mengawasi Scott dan kalau perlu dia juga ikut terjun dan membantu anak muda tersebut. Bersamaan dengan itu, ada dua mobil hitam yang datang ke padepokan Macan Emas mengantarkan dua perwakilan Arab yang ingin membeli gas VX. Mereka lalu bertemu dengan Jenderal Tiha dan tak sabar ingin membeli senjata itu agar bisa berperang dengan Amerika. Namun sebelum transaksi, Jenderal Tiha meyakinkan mereka untuk menonton turnamen gelut terlebih dahulu. Very interesting fighters on the card this year. Agree to a plan to watch the tournament with the other guests. We'll negotiate tomorrow. If we can. Malam harinya, Jenderal Tiha mengadakan sebuah pertunjukan Muay Thai untuk menyambut si Sultan. Selain itu, acara ini juga sekaligus menjadi upacara pembukaan turnamen. Kemudian, Jenderal Tiha memperkenalkan masing-masing petarung yang akan bertanding, mulai dari Scott, atlet kickboxing, petarung Perancis yang menggunakan bela diri Sapate, petarung Cina dengan wushu-nya, dan tentunya Zeah dari Myanmar dengan teknik Muay Thai-nya. Includes American kickboxing, Savate, wushu. Let the tournament begin! Setelah upacaranya selesai, Cho mendekati Scott lalu menyuruhnya untuk pergi ke bar milik Nick. Namun sayangnya ada anak buah Jenderal Tiha yang tampak curiga. Alhasil dia pun menahan Cho dan memintanya untuk bertemu dengan Jenderal Tiha. Sementara itu, Scott tetap pergi ke bar sesuai permintaan Cho. Di sana dia bertemu Mai yang memang bekerja di tempat itu. Mai lalu memberitahu bahwa dia adalah anak kandung Cho. Jadi, Scott tidak perlu menutup-nutupi apapun di depannya. Saat sedang mengobrol dengan Scott, tiba-tiba ada seseorang pengunjung yang membuat kekacauan di dalam bar. Sontak, Mai yang merupakan anak dari ahli Muay Thai pun langsung menghajarnya. Di sisi lain, Cho terlihat sedang diinterogasi. Rupanya Jenderal Tiha sudah mencurigainya sejak awal. Bahkan dia juga tahu kalau Cho merencanakan sesuatu dengan Scott, hanya saja dia tidak langsung menindaknya. Tentu saja, Cho awalnya berkelit dan tidak mau membocorkan rencananya. Akan tetapi, Jenderal Tiha terus mendesaknya. Sedangkan di bar, Scott akhirnya dipertemukan dengan Nick. Sayangnya, ada mata-mata Jenderal Tiha yang mengintip pertemuan tersebut. Alhasil, si preman pun segera melaporkannya kepada Jenderal Tiha. Mendengar itu, Jenderal Tiha pun memutuskan untuk menyiksa Cho sampai dia mau buka mulut. We'll take care of it in the ring.
Di waktu yang sama, Nick memberitahu bahwa dia adalah sahabat mendiang ayah Scott selama bekerja di Chia. Bahkan dia juga pernah diselamatkan olehnya sehingga dia sangat berhutang budi sampai sekarang. Oleh karena itu, dia ingin membantu Scott sampai misi ini tuntas. Dia lantas meminta jam tangannya agar dia bisa mencari gas VX ketika Scott bertarung di turnamen. Thank you. So now what? Stick to the truth until you can't. Singkat cerita, turnamen pun akhirnya dimulai, di mana orang yang tanding pertama adalah petarung Perancis melawan petarung Cina. Menurut Jenderal Tiha, pertarungan ini harusnya menarik karena Wushu dan Zapate memiliki cara pertarungan yang bertolak belakang. Benar saja, kedua petarung ini pun bertarung dengan sangat brutal. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh petarung Cina dengan teknik wusunya. Di waktu yang bersamaan, Scott mencoba mencari Cho yang belum ada kabar hingga saat ini. Dia lalu berkata pada salah satu anak buah Jenderal Tiha bahwa ototnya ada yang ketarik sehingga dia butuh bantuan dari Cho sebagai pelatih. Akhirnya, Scott pun diminta ke ruang ganti untuk diperiksa, namun anehnya orang yang datang bukanlah Cho. Sontak dia pun semakin curiga. Di saat Scott sedang kebingungan, Nick menghubungi markas pusat dan memberitahu kalau dia akan mulai menyisir area markas Jenderal Tiha untuk menemukan tempat penyimpanan gas VX. Meski demikian, Nick memiliki perasaan yang tidak enak, jadi dia pun meminta Chia untuk mengirimkan pasukan backup. Dan benar saja, firasat buruknya itu terbukti saat mulai melaporkan bahwa ayahnya tidak ada kabar sampai sekarang. Seketika, Nick pun bergegas keluar karena menurutnya cara paling tepat menemukan Cho adalah dengan menemukan gas VX secepatnya. Well, I'm going with you. Tapi ternyata gas VX sudah siap untuk diperdagangkan. Dan pada saat rehat pertarungan, si Sultan berdiskusi dengan Begundal untuk menentukan nominal yang akan dibayarkan. Sebelum terlambat, Nick dan Mai pun menyisir jalanan di kota sembari menggunakan jam tangan pendeteksi gas. Awalnya mereka kesulitan untuk mencari lokasi senjata itu. Namun tidak lama kemudian, jam tersebut mulai memberikan tanda-tanda Nick, lalu mengikuti mobil milik anak buah Jenderal Tiha yang terlihat berjalan keluar kota. Karena hampir ketahuan, Mai pun turun dan pura-pura membeli barang di pasar. Sementara itu, Nick terus melaju dan membuntuti para begundal tersebut. Namun sialnya, para begundal yang sudah curiga pun langsung menyeret Nick secara paksa. Can I borrow your tuk-tuk? Di saat sedang mengajar anak buah Jenderal Tiha, Scott melakukan tugasnya di turnamen di mana dia akan melawan Zea yang merupakan petarung andalan Jenderal Tiha. Dan tanpa banyak ngomong, dia pun langsung mengerahkan semua teknik kickboxingnya untuk menghajar petarung tersebut. Tapi walaupun Scott menang, Jenderal Tiha justru menyuruh juri untuk mengumumkan bahwa Zea adalah pemenangnya. Sontak hal itu pun membuat Scott sangat jengkel dan sempat berpikir untuk menerjang kepala si mafia itu. Di lain pihak, Mai masih mengejar anak buah Jenderal Tiha yang menculik Nick walaupun hanya menaiki bajai. Dia tetap tancap gas tanpa ragu. Sialnya, begitu sampai di pertigaan, dua mobil anak buah Jenderal Tiha berpisah di mana mobil truk belok ke arah kanan sedangkan mobil yang membawa Nick tetap lurus. Alhasil, Mai pun memutuskan untuk memprioritaskan Nick terlebih dahulu. Sementara itu, Scott yang baru saja bertarung didatangi oleh Jenderal Tiha dan anak buahnya. Di sini, Jenderal Tiha memberi selamat kepada Scott karena telah bertahan saat melawan Zea. Padahal Scott jelas-jelas memenangkan pertarungan tadi. Mendengar Scott yang terus nyolot, si mafia pun akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menyekap agen Sia tersebut. Scott lalu dibawa ke sebuah ruangan dan ternyata Nick juga dikurung di sana. Karena bete, Nick pun bercerita seperti bapak-bapak pada umumnya. Di sini, dia menceritakan kalau ayah Scott tewas gara-gara melindunginya. Jadi, dia meminta maaf karena belum bisa melindungi Scott. Ran straight towards the guns. All of a sudden, the door got kicked down. There were two guys with Kalashnikovs, and he died.
so I could live. Di tengah obrolan, Jenderal TH tiba-tiba datang dan ikut menimbrung perbincangan. Kemudian, Jenderal Mafia itu memanggil seorang dokter untuk menyuntikkan racun ke tubuh Scott dan Nick, di mana racun itu bisa membunuhnya dalam hitungan menit. Untungnya, Mai menemukan tempat tersebut. Dia lalu mengendap-endap dan berusaha masuk ke ruangan itu. Tapi sialnya, sang dokter sudah terlanjur menyuntikkan Nick dengan racun mematikan. Sontak dia pun langsung mendobrak pintu sebelum Nick tewas. Meskipun mampu menghabisi dokter dan para penjaga, namun Mai tidak mampu mencegah racun yang sudah terpapar di tubuh Nick. Dan pada akhirnya, veteran itu pun meninggal dunia. Tentu saja Mai langsung menangis karena Nick sudah baik kepadanya selama ini. Mai dan Scott kemudian pergi dari tempat itu dengan memakai seragam anak buah Jenderal TH. Mereka lalu berjalan secara perlahan, tapi Singh melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan. Untungnya, anak itu tahu kalau Scott adalah orang baik, jadi dia pun membiarkannya untuk pergi. Tapi sialnya, mereka berdua tetap ketahuan oleh anak buah Jenderal TH. Mau tidak mau, mereka pun langsung membrutal. Di sisi lain, Jenderal TH yang sedang minum di kantornya mendapat laporan bahwa Scott berhasil kabur dengan bantuan dari Mai. Mendengar itu, Jenderal TH pun mengerahkan anak buahnya untuk menemukan dua orang tersebut secepat mungkin sebelum mereka menggagalkan transaksinya. Di tengah persembunyian, Mai mulai kehilangan arah karena dia terus mengkhawatirkan ayahnya. Ditambah lagi, dia baru saja kehilangan Nick yang sudah dia anggap seperti pamannya sendiri. Sebagai laki-laki sejati, Scott pun berusaha menenangkan pikiran Mai. Setelah tenang, Mai menjelaskan bahwa dia sudah tahu di mana lokasi gas VX. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas. Sesampainya di tempat penyimpanan gas, mereka pun membuka truk militer Jenderal TH. Dan untungnya anak buah si mafia tidak menjaga truk itu dengan ketat. Di sini, Mai akan mencari ayahnya, sementara Scott akan menjalankan rencana sesuai briefing Xia. Akhirnya, dia pun menemukan tabung yang dicari-cari selama ini. Tapi sayangnya, para penjaga melihat kedatangan Mai dan berusaha menangkapnya. Dan tidak tinggal diam, si Scott pun langsung menolongnya. Is Joe. Where's my father? Setelah menghajar semua preman, Mai bergegas masuk ke dalam untuk menyelamatkan ayahnya. Namun, Scott mengatakan bahwa pasukan backup Amerika akan segera datang, jadi dia memintanya untuk menunggu sebentar lagi. Tapi, karena tidak sabaran seperti para cewek pada umumnya, Mai pun masuk ke tempat transaksi, meskipun tahu kalau di sana ada anak buahnya para Jenderal TH. Sementara itu, Scott memberi kode pada pasukan backup untuk segera bergerak. Di sisi lain, Jenderal TH berniat menggunakan Cho sebagai bahan percobaan untuk membuktikan bahwa tabung gasnya memang mematikan. Melihat hal tersebut, Mai pun tidak berterima dan langsung berteriak histeris. Karena merasa terganggu, si Sultan pun memasukkan Mai ke dalam ruangan kaca bersama ayahnya agar ayah dan anak itu sama-sama mati. Di ruangan lain, Scott tiba-tiba mengejutkan para begundal dan CS dengan menghabisi salah satu anak buahnya. A tournament of true martial arts. Scott menghampiri Jenderal TH sambil menghinanya karena membuat turnamen bela diri terburuk sepanjang masa. Kemudian dia menantang Jenderal TH untuk bertarung dengannya 1 lawan 1. Dan di mana jika dia menang, maka Mai dan Cho harus dibebaskan. Jenderal TH pun menerima tantangan tersebut, tapi dia akan menyuruh Jia sebagai perwakilannya. Dan tanpa banyak bacot lagi, pertarungan pun dimulai.
Berkat skill kickboxingnya yang sangat luar biasa, Scott akhirnya mampu mengalahkan Zea. Dan bahkan dia juga berhasil mengurungnya di dalam ruangan kaca bersama Jenderal TH. Lalu tidak lama kemudian pasukan backup pun datang untuk menangkap semua pelaku transaksi tabung gas. Do not shoot! I repeat, do not shoot! Hostages secured, targets in custody. There's exposed nerve gas. There's 3 more tanks outside. Setelah semuanya selesai, petinggi Chia memuji kehebatan Scott dan mengatakan bahwa dia akan menjadi agen lapangan tetap. Selain itu, mereka juga yakin kalau ayah Scott pasti bangga jika melihat anaknya berhasil. Para petinggi lantas berterima kasih kepada Cho dan Mai yang sudah mau membantu Scott dalam misi ini, padahal mereka sama sekali bukan bagian dari Chia. Berkat mereka, kini dunia bisa terselamatkan dari perang senjata kimia yang jauh lebih berbahaya dari perang dunia. Dan film pun tamat dengan akhir yang sangat bahagia. Nah, terima kasih ya warga-warga bumi sudah mau menonton dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Awas, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami.